Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya, seperti biasa. Jadi kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu tuh ada Six of Cups, ada Seven of Swords, ada Eight of Wands. Di pre-shuffle kamu tuh aku mendapatkan tema ini. Kamu tahu kapan kamu perlu melakukan sesuatu dari hati, pakai perasaan, dan kamu juga tahu kapan gitu misalnya emosi kamu tuh harus dikesampingkan gitu ya. Jadi kamu bisa melihat situasi dengan jernih, pakai logik, tidak terbawa emosi, dan melihat sebuah situasi itu netral gitu ya. Bukan netral sih, mungkin keadaannya lagi nggak stabil, atau kamu butuh kayak semacam bekerja di bawah tekanan, tapi kamu tetap bisa bekerja, berfungsi dengan baik, berpikir dengan baik. Oke. Terus ada tema ini, ada The Sun sama Six of Cups. Itu tema-tema anak-anak itu sangat signifikan gitu, entah ada anak-anak yang signifikan di hidup kamu, atau ini balik lagi ke tema inner child gitu ya. Balik lagi kamu nengok ke belakang, apa yang perlu kamu lihat. Misalnya suatu situasi yang mungkin mempengaruhi inner child kamu, dan itu mungkin kamu nggak sadar kamu bawa lagi sekarang gitu ya di dalam dinamika hubungan kamu. Oke, kita mulai dari Six of Cups. Itu aku mendapat gini, dua skenario. Yang pertama, kemunculan orang dari masa lalu gitu misalnya, dan itu ngagetin, kayak apa ya, kayak nggak ada angin nggak ada hujan gitu, tiba-tiba datang, cuman karena sudah diberi intro gitu ya, jadi kamu tahu nih, oh ketika dia muncul dan itu bukan orang yang kamu pikirin bakal muncul, atau kamu nggak berpikir kayaknya kita bakal ketemu lagi deh, atau kita bakal komunikasi lagi deh, ternyata dia muncul gitu. Nah, ini sebuah persiapan juga buat kamu. Lalu yang kedua, mungkin ya sebagian dari kamu kayak mengikuti terapi gitu, atau konsultasi psikolog, psikiater, dan memproses banyak emosi, banyak shadow kamu, dan mungkin itu menimbulkan badai-badai emosi, banyak nangis, atau emosi kamu bergejolak. Nah, ini ada tema seperti itu. Lalu juga ada suatu momen menyenangkan, karena Six of Cups ini juga bisa berarti kayak sebuah hadiah, sebuah pemberian gitu. Jadi ada kayak semacam sesuatu pemberian, entah itu sesuatu yang tiba-tiba muncul di hidup kamu tapi bikin kamu happy. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Seven of Swords. Biasanya nih kartu yang tricky ya, tapi aku nggak mendapatkan itu, tapi lebih kepada gini, kayaknya kamu lagi banyak bergerak deh, lagi aktif, lagi membangun sesuatu, lagi jadi makhluk makhluk sosial banget nih. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu, jangan lupa beristirahat, nge-recharge diri kamu, cooling down, terus juga mungkin kamu butuh waktu sendiri juga gitu ya, untuk entah itu ya waktu sendiri aja, entah itu untuk berpikir, entah itu untuk istirahat. Karena gini, ini kan tema astro kamu yang pertama itu adalah Taurus ya. Kita nggak bicara Taurus sebagai sosok, tapi energi. Kata kuncinya cultivate, itu kayak membangun perlahan-lahan gitu. Nah, membangun perlahan-lahan itu kan juga memberi ruang untuk kamu, menurut aku ya. Menurut aku tuh memberi ruang juga untuk kamu bisa istirahat gitu. Jadi kayak nggak usah wasus-wasus gitu. Um, Bergerak boleh, punya strategi boleh, tapi juga ingat diri kamu gitu ya. Terus yang berikutnya adalah Eight of Wands, ini energi pergerakan, energi momentum, komunikasi juga bisa. Kayak aku melihat ada suatu progres gitu, kayak ketika kamu melakukan suatu kegiatan, suatu proyek, suatu pekerjaan dari hati, itu semacam bisa jadi itu pembuka pintu penghasilan kamu yang baru, atau kayak upgrade finansial kamu. Terus juga aku mendapatkan tema tentang sosok seseorang yang konteksnya hubungan romantis gitu, sosok yang kamu gak duga muncul di hidup kamu. Bisa jadi ini terhubung kayak hubungan masa lalu ya, makanya ngagetin orang yang kamu gak pikir kamu akan ketemu lagi, atau memang ini sosok yang baru berbeda, tapi kayak dia bukan tipe kamu, terus kamu juga gak nyangka gitu kamu dan dia tuh bisa saling ketemu, bisa saling punya perasaan. Oke, yang jelas karena tema di dasar dek kamu itu Sun, ada semacam apa ya, rasa optimis gitu, ada rasa kehangatan, ada suatu vibe di sekitaran kamu nonton reading ini yang bakal kamu happy banget sih. Karena Sun itu kartu terbaik, kartu paling happy, kartu paling optimis, kartu seperti kehangatan, juga mencerahkan juga ya, karena selalu sinar itu seperti memberi cahaya pada tempat-tempat yang mungkin tadi nggak kelihatan, atau kamu nggak sadar, atau bisa memberi perspektif baru. Oke, kita mulai dari Knight of Pentacles sebagai, oh sebelum ke situ, oracle kamu yang satu lagi adalah win-win outcome is forecast. Jadi kayak solusi menang-menang gitu untuk semua pihak, atau solusi terbaik untuk semua pihak-pihak terkait. Mungkin kayak ada proses apa ya, proses negosiasi, proses kompromi, proses tawar-menawar yang entah hubungannya pekerjaan, kontrak kerja, kolaborasi, atau ada kayak semacam urusan bisnis. Yang jelas outputnya itu semuanya itu akan bikin pihak-pihak terkait happy gitu dan puas gitu dengan hasil yang apa yang udah dilewatin bersama. Terus juga karena tadi ada kemunculan masa lalu, mungkin ya ini sebuah jembatan juga, kayak
Kayak misalnya gini, sesuatu yang dimulai dengan baik gitu, bisa berakhir dengan baik juga gitu, walaupun sempat ada momen kayak terpisah, tidak komunikasi. Jadi aku juga mendapatkan tema seperti itu dengan si kartu ini ya. Terus tadi Knight of Pentacles dengan Ship. Knight of Pentacles itu kan membangun perlahan-lahan. Khusus di deck ini tuh aku mendapatkan tema adaptif gitu. Fleksibel, yang tadi aku bilang di awal, tahu kapan waktunya kamu aktif, bergerak, bersosialisasi, tahu juga kapan kamu istirahat, kamu nge-recharge. Ini Ship sebagai konfirmasi, itu ada konfirmasi pergerakan, progres, perpindahan juga. Karena tadi aku mendapatkan suatu tema upgrade dengan sesuatu hal yang kamu lakukan dari hati gitu. Mungkin selama ini kamu melakukan hal itu ya udahlah buat seneng aja gitu, kayak hobi aja. Tapi di sekitaran momen ini itu jadi sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Lalu yang berikutnya ini ada Eight of Cups sama Cloud sebagai blessing kamu. Kayak ini kan kartu menuju cahaya gitu, meninggalkan sesuatu. Cloud itu biasanya kebingungan, tantangan, tapi bukan sesuatu yang sifatnya berlangsung lama gitu. Jadi karena ini posisinya di blessing kamu, mungkin tadi ya aku bilang ada sesuatu hal yang tidak kamu bisa lihat dengan jernih, sekarang bisa terlihat dengan jernih, sebuah perspektif lain, sebuah solusi jalan keluar yang tadinya juga mungkin gak kelihatan, sekarang baru bisa kelihatan. Dan juga itu hasilnya tadi aku bilang ya, kebaikan untuk semua pihak terkait gitu, semua pihak akan happy dengan situasi ini. Sangat mungkin sih berhubungan dengan kayak proyek kolaborasi, kerjasama, pekerjaan, hal-hal semacam itu juga. Kayak ada menuju cahaya gitu. Kayak cahaya tuh signifikan banget di reading kamu. Entah ini semacam momen pencerahan, momen inspirasi. Kamu akhirnya berjalan menuju cahaya dalam artian kayak ada sesuatu yang memanggil kamu gitu. Untuk pergi ke suatu tempat. Untuk mungkin misi jiwa kamu, purpose kamu. Atau apapun gitu. Kayak kamu diarahkan jalannya ke suatu tempat. Dan ini posisinya di blessing kamu. Itu akan membawa sesuatu yang positif sih menurut aku. Nah, yang jadi tantangan adalah Ten of Swords sama Bear. Ini Ten of Swords itu angka completion. Aku melihat angka completion ini udah berulang sih secara kolektif. Jadi satu siklus selesai. Dan aku bilang gini, kalau aku bicara siklus, ini setiap waktu-waktu tertentu di hidup kita tuh ada temanya gitu ya. Kalau kamu perseptif dan kamu cukup punya waktu untuk kontemplatif gitu sama hidup kamu, lihat ke belakang nih, di waktu ini nih temanya ini nih. Aku terhubung sama orang ini, aku belajar ini nih. Nah, ketika ini sebagai tantangan, ada satu siklus selesai, cuman karena tantangan bisa jadi ya kamu yang resisten, atau ada orang-orang di sekitar kamu yang resisten gitu, kayak nggak mau hal ini berakhir, kayak nggak mau musim berganti, kayak nggak mau keadaan berubah. Padahal kalau di deck ini ya, Ten of Swords itu kayak orang, kalau kamu pernah nonton film yang tema perang-perang gitu kan, ketika pilotnya itu dalam bahaya ya, dalam pesawatnya, dia akan mencet tombol, dia akan kelempar keluar, lalu dia akan terjun payung gitu. Nah, memang kondisi ini bukan berarti bahaya, tapi sudah apa yang menurut aku udah cukup sih. Semua pihak-pihak di dalamnya belajar sesuatu, atau energinya udah stagnan, atau ya udah sesimpel kamu udah siap gitu masuk di musim baru hidup kamu. Nah, cuman masalah resistensinya ini datang dari siapa? Dari kamu atau dari orang-orang yang terhubung sama kamu. Di sini Bear ini berbicara otoritas, power juga berhubungan dengan keuangan juga bisa. Jadi mungkin ada tarik-tarikan antara sosok otoritas di hidup kamu, mungkin di tempat kerja kayak kamu belum mau dilepas gitu ketika kamu mau resign, atau antara kamu dan orang tua kamu, atau antara kamu dan pasangan kamu yang mungkin beda pendapat dalam hal-hal tertentu ya. Lalu di waktu yang akan datang ada Ace of Swords, dikonfirmasi sama Coffin. Ace of Swords itu angka clarity, kejelasan, melihat dengan jernih. Tuh tema melihat dengan jernih gitu. Dan ini signifikan banget sih. Bisa jadi ya kayak kamu mungkin apa ya, semacam dapat hidayah atau pencerahan atau inspirasi gitu. Nah, karena Coffin ini sesuatu yang tertutup, tadi hal yang tertutup, mungkin ada rahasia yang terungkap, mungkin ada suatu berita yang ngagetin. Bisa jadi juga gini, Ace of Swords itu kan angka kemenangan gitu ya. Mungkin momen breakthrough kamu yang selama ini kamu kerjakan, apapun yang kamu bangun selama ini, apalagi tadi ada sesuatu hal yang kamu lakukan dari hati yang kamu bahkan gak mikir, udahlah dapat duit bagus gak dapat juga gak apa-apa, tapi karena kamu dari hati melakukannya, itu jadi sesuatu yang berbeda gitu. Dan ini baru kelihatan sekitaran waktu ini ya hasilnya. Terus sebagai advice kamu adalah Page of Cups dan Cross. Page of Cups itu kan energi komunikasi, harusnya vibe-nya fun gitu. Dan Cross itu berbicara keyakinan, keimanan gitu, berbicara pengorbanan juga. Jadi ini kelanjutan pesan yang sebelumnya, apa yang kamu lakukan dari hati. Mungkin kalaupun bukan terhubung sama hal itu ya, kayak pengorbanan kamu gitu, hal-hal yang kamu lakukan lebih banyak ekstra gitu, atau hal-hal yang kamu kurangin karena kamu ingin mencapai sesuatu. Dan ini outputnya adalah sesuatu yang fun buat kamu dan energi
Page of Cups itu kan imajinasi, kreativitas. Jadi ini berhubungan banget dengan aspek kreativitas dan imajinasi di dalam diri kamu, atau bisa jadi ya kemampuan kamu memvisualisasikan sesuatu untuk manifest sesuatu itu terwujud di dalam dunia realita kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di reading berikutnya ya. Bye.